Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrika Yustarina, asal sekolah SD Negeri 15 Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata topik kurikulum merdeka dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, sebelum kita membahas mengapa kurikulum perlu berubah, kita akan mengingat kembali apa itu kurikulum. Berbagai macam pengertian kurikulum baik yang disampaikan oleh para ahli maupun dalam beberapa buku yang beredar di Indonesia. Di sini saya akan mengambil pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini dijelaskan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian kurikulum tersebut, dapat kita simpulkan peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman atau panduan dalam proses belajar murid. Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia, kurikulum dapat dimaknai juga sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Setelah kita mengulas pengertian kurikulum, peran dan fungsi kurikulum tersebut, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Walaupun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah saja. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Pengembangan kurikulum telah dilakukan sejak tahun 1947 yang diikuti dengan perubahan atau penyempurnaan pada tahun berikutnya. Sejarah mencatat perubahan tersebut terjadi mulai tahun 1947. Kurikulum yang pertama yaitu dikenal dengan kurikulum 1947 pada awal kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 1952, kemudian lagi kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan, yang kita kenal dengan istilah CBSA. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian kurikulum 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum 2006 yang kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013, kurikulum darurat tahun 2019, kurikulum prototipe tahun 2020, dan terakhir kurikulum merdeka 2022. Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 13 kali. Perubahan kurikulum tidak disebabkan penggantian menteri kemudian diganti kebijakannya, tetapi perubahan itu terjadi karena tuntutan zaman dan
perubahan yang terjadi di masyarakat, baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang guru, marilah kita terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Marilah kita tetap bersemangat dalam mendidik dan membimbing murid-murid kita. Mari serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.